Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Erika Nur Aina dengan NIM 230432604184. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonometrika 1. Di sini saya melakukan analisis regresi sederhana pada signifikansi PDB, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi terhadap paritas daya beli masyarakat. Di sini saya menggunakan jenis data cross section dengan cakupan geografi sebanyak 50 negara dalam kurun waktu 2022. Baik, variabel dependen yang saya gunakan dalam analisis ini adalah variabel purchase power parity, yaitu sebuah konsep ekonomi yang digunakan untuk mengukur perbedaan daya beli antara dua mata uang di berbagai negara. PPP sendiri berfokus pada kemampuan mata uang untuk membeli jumlah barang dan jasa yang sama di negara yang berbeda. Selanjutnya, variabel independen X1 yang saya gunakan dalam analisis ini yaitu variabel PDB, yaitu sebuah ukuran nilai total dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada kurun waktu tertentu. Pada variabel independen X2, saya menggunakan tingkat pengangguran sebagai variabel bebas, berupa persentase dari jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja namun sedang aktif mencari pekerjaan. Indikator ini biasanya digunakan untuk mengukur kesehatan pasar tenaga kerja dan kondisi ekonomi suatu negara. Dan yang terakhir yaitu variabel independen X3, saya menggunakan tingkat inflasi sebagai variabel bebasnya, yaitu sebuah gambaran kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Inflasi ini sendiri mengindikasikan penurunan daya beli dari mata uang. Berikut merupakan tampilan grafik dari paritas daya beli masyarakat pada tahun 2022. Saya akan menjelaskan interpretasi hasil regresi dari tingkat PDB, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi terhadap daya beli masyarakat. Baik, yang pertama adalah uji model regresi. Berdasarkan fungsi matematis yang telah dipelajari sebelumnya, diperoleh persamaan model regresi linear berganda pada penelitian ini, yaitu Y sama dengan 5,669E plus 12 ditambah minus 2,051E plus 11 X1 ditambah minus 1,58E plus 11 X2 ditambah minus 827276888878 X3, yang berarti jika tidak ada variabel X1, X2, dan X3 yang mempengaruhi, maka nilai Y adalah 5,669E plus 12. Setiap penambahan nilai 1% PDB, maka nilai daya beli akan berkurang sebesar 2,051E plus 11. Lalu setiap penambahan 1% pengangguran, maka nilai daya beli akan berkurang sebesar 1,58E plus 12. Dan yang terakhir, setiap penambahan 1% inflasi, maka nilai daya beli akan berkurang sebesar 827276888872. Selanjutnya, pada model regresi ini menunjukkan bahwa nilai R-square sebesar 0,051 atau 5,1%, yang berarti bahwa varians variabel independen sebesar 5,1% dan sisanya sebesar 94,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan regresi. Dan uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 0,476 lebih besar dari derajat alfa 5%, yang berarti bahwa variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh tidak signifikan secara serentak terhadap paritas daya beli masyarakat. Dengan kesimpulan, H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya, pada uji T hitung, variabel PDB, T hitung sebesar minus 2,051E plus 11 kurang dari nilai T tabel sebesar 1,675, yang berarti bahwa variabel PDB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap paritas daya beli. Variabel yang kedua yaitu pengangguran menunjukkan bahwa nilai T hitung sebesar min 1,587E plus 11 kurang dari T tabel sebesar 1,675, yang berarti bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap paritas daya beli. Dan yang terakhir yaitu tingkat inflasi menunjukkan bahwa T hitung sebesar
minus 827276888878 adalah kurang dari T tabel sebesar 1,675, yang berarti bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap paritas daya beli. Selanjutnya yaitu uji signifikansi T. Pada variabel yang pertama yaitu variabel PDB menunjukkan bahwa signifikansi T sebesar 0,455 lebih besar dari derajat alfa 5%, yang berarti bahwa PDB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap paritas daya beli. Variabel kedua yaitu pengangguran menunjukkan bahwa signifikansi T sebesar 0,432 lebih besar dari derajat alfa 5%, yang berarti bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap paritas daya beli. Dan yang terakhir yaitu tingkat inflasi menunjukkan bahwa signifikansi T sebesar 0,261 lebih besar dari derajat alfa 5%, yang berarti bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap paritas daya beli. Baik, kesimpulan interpretasi hasil regresi yang saya lakukan menunjukkan bahwa secara serentak variabel X1, X2, dan X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap paritas daya beli pada derajat alfa 10%, dan secara parsial variabel X1, X2, dan X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap paritas daya beli pada derajat alfa 5%. Sekian penjelasan interpretasi hasil regresi linear berganda yang saya lakukan terhadap signifikansi PDB, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi pada paritas daya beli masyarakat. Terima kasih.